Sayyidah Al-Hura, pejuang laut wanita di Laut Mediterania. Sayyidah Al-Hura, nama aslinya adalah Lala Aisyah binti Ali Ibnu Rashid Al-Alami, adalah Hakim Tetouan atau Gubernur Wilayah Tetouan Maroko antara tahun 1515 sampai dengan 1542 dan seorang pemimpin wilayah di Maroko pada awal abad ke-16. Ia menjadi istri dari dinasti Wattasid, yaitu Sultan Ahmad Ibnu Muhammad. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh perempuan terpenting Islam Barat di zaman modern. Kehidupan Sayyidah Al-Hura dapat dipahami ketika konteks geopolitik dan keagamaan, khususnya pertikaian antara Kekaisaran Muslim dan Kekaisaran Kristen selama hidupnya. Kekaisaran Ottoman Muslim telah merebut Konstantinopel pada tahun 1453 yang menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi. Al-Hura berusia 2 tahun ketika Portugis memulai penaklukan kolonial mereka dengan merebut beberapa pelabuhan di pantai barat Maroko dimulai pada tahun 1487. Beberapa tahun kemudian, Granada jatuh ke tangan Raja Katolik Isabella I dari Kastil dan Ferdinand II dari Aragon dan diikuti oleh pemaksaan pindah agama di Spanyol. Kemudian Al-Hura bersekutu dengan pelaut Ottoman Barbarossa dari Aljazair, menguasai Laut Mediterania bagian barat, sementara Barbarossa menguasai bagian timur. Ia juga menjadi prefek atau pemimpin wilayah di Tetouan, Maroko. Pada tahun 1515, ia menjadi orang terakhir dalam sejarah Islam yang secara sah memegang gelar Al-Hura, raja perempuan atau semacam wanita yang memegang kekuasaan setelah kematian suaminya yang memerintah Tetouan. Ia kemudian menikah dengan Raja Berber dari Maroko, Ahmed Al-Watasi, tetapi menolak meninggalkan Tetouan untuk melakukan pernikahan itu. Pernikahan ini menandai satu-satunya waktu dalam sejarah Maroko seorang raja menikah di luar ibu kota Maroko, yaitu Fez. Kehidupan awal Sayyidah Al-Hura dilahirkan sekitar tahun 1485 dan 1495, atau tepatnya tahun 1491 dari keluarga bangsawan Muslim terkemuka dari Andalusia yang melarikan diri ke Maroko bersama keluarganya ketika Raja Ferdinand dan Isabella menaklukkan kerajaan Muslim Granada pada tahun 1492 di akhir Reconquista dan menetap di Chefchaouen, Maroko. Seorang penganut Sarifan, ia adalah keturunan dari Sufi Maroko. Masa kecil Sayyidah bahagia dan aman, namun diliputi oleh ingatan terus-menerus tentang pengasingan paksa dari Kesultanan Granada. Selama masa kecilnya, ia diberi pendidikan kelas 1. Ia fasih dalam beberapa bahasa, termasuk Spanyol, Kastilia, dan Portugis. Sarjana Maroko yang terkenal, Abdallah Al-Ghazwani, adalah salah satu dari banyak gurunya. Ia menikah pada usia 16 tahun dengan Sidi Al-Mandri II, seorang cucu atau keponakan Ali Al-Mandri yang merupakan teman ayahnya dan pendiri kembali dari kegubernuran kota Tetouan. Dirinya sendiri adalah pengungsi Mur Andalusia. Sebagai gubernur Tetouan, seorang wanita cerdas, Al-Hura belajar banyak sambil membantu suaminya dalam urusan bisnisnya. Ia adalah wakil gubernur de facto dengan suaminya mempercayakan kendali kekuasaan kepadanya setiap kali ia melakukan perjalanan ke luar kota. Ketika ia meninggal pada tahun 1515, penduduk yang sudah terbiasa melihat dia menjalankan kekuasaan menerimanya sebagai gubernur Tetouan, memberinya gelar Al-Hura. Sumber-sumber Spanyol dan Portugis menggambarkan Al-Hura sebagai mitra mereka dalam permainan diplomatik. Beberapa sejarawan percaya bahwa tingkat penerimaan Al-Hura sebagai penguasa
yang tidak biasa dapat dikaitkan dengan keakraban Andalusia dengan wanita yang mewarisi kekuasaan dari keluarga raja di Spanyol seperti Isabella I dari Kastil. Yang lain percaya bahwa Alhura berhasil menjadi gubernur karena dia adalah pemimpin pejuang Laut Mediterania Barat yang tak terbantahkan. Pada tahun 1541, ia menerima lamaran pernikahan dari Ahmed Al-Watasi, seorang sultan dari dinasti Watasid Maroko yang melakukan perjalanan dari Fez ke Tetouan untuk menikahinya. Pernikahannya dengan dia adalah satu-satunya contoh tercatat dari seorang raja Maroko yang menikah di luar ibu kotanya. Ini terjadi karena Alhura tidak siap untuk melepaskan perannya sebagai penguasa Tetouan atau bahkan meninggalkan kota untuk upacara pernikahan, memaksa Al-Watasi untuk datang kepadanya. Dipercayai bahwa Sayyidah Alhura bersikeras pada hal ini untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia tidak akan menyerah memerintah Tetouan meskipun telah menikah dengan sultan. Sayyidah Alhura menjalani kehidupan yang penuh petualangan dan romantis. Ia mengangkat saudaranya Moulay Ibrahim sebagai wazir atau perdana menteri dari Ahmed Al-Watasi, Sultan Fez. Dan hal ini menempatkan Rashid sebagai pemain utama dalam upaya menyatukan Maroko melawan kekuatan Spanyol dan Portugal yang sedang berkembang pesat. Sebagai pejuang laut, Sayyidah tidak dapat melupakan atau memaafkan penghinaan karena dipaksa melarikan diri dari Granada. Dalam keinginannya untuk membalas dendam pada musuh Eropa, ia beralih ke pembajakan. Ia melakukan kontak dengan laksamana Ottoman legendaris Hayreddin Barbarossa dari Aljazair. Pembajakan memberikan penghasilan cepat, rampasan dan tebusan untuk tawanan, dan juga membantu menjaga impian untuk kembali ke Andalusia. Ia sangat dihormati sebagai ratu yang memiliki kekuasaan atas Laut Mediterania. Kehidupan setelahnya, setelah ia memerintah selama 30 tahun, menantunya Muhammad Al-Hasan Al-Mandri menggulingkannya pada bulan Oktober tahun 1542. Ia dilucuti dari harta dan kekuasaannya. Menerima nasibnya, Alhura pensiun ke Kefkahoen, di mana ia tinggal hampir 20 tahun lagi di sana.